Nang, meja yang itu nang. Ini ada. Ini ada betul. Itu kan. Oh, teko, itu teko. Asing dia teko. Kadang hijau. Hijau. Ada apa? Hiburan rakyat. Gimana? Katanya Pak apa? Pak Gubernur katanya datang. Gubernur katanya. Kampanye dia mungkin mendukung kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa lahadul jami'ihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin wa sahabati wa tabi'it tabi'in wal ulama al 'amilin wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin khususan Syekh Muhammad Al-Jilani khususan Sayyidina wa Nabiyyina wa Syekh Al-Albani Walisai Allah saya dari Allahumma qul lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa yukli darajatihim bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Munajatul haqqi aladzu syai'in fid dunya. Munajatul haqqi aladzu syai'in fid dunya. Di teman-teman sekalian, para santri ref, malam hari ini temanya itu munajatul haqqi, berdialog, diskusi ya. Kalau bahasanya itu dialog sama Allah Subhanahu wa taala yang hak. Itu merupakan aladzu syai'in, merupakan nikmat paling nikmat di dunia. Jadi kenikmatan di dunia itu adalah bisa merasakan munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya man asha wa ma asha takhruju minad dunya wa ma dhukta alladza syai'in fiha. Di beliau menyampaikan ya innallaha ya man asha wa ma asha. Orang yang hidup tetapi tidak hidup. Nah ini jero banget bahasanya. Wong sing urip tapi tidak urip. Orang yang hidup tetapi tidak hidup. Nah, tahruju minad dunya wa ma dzuknal ladzi syai'i fiha. Orang yang hidup tapi tidak hidup itu siapa? Nah, orang yang keluar dari dunia berarti mati, meninggal. Wa ma dzukta alladza syai'in fiha. Tetapi dia tidak pernah merasakan lezatnya munajat kepada Allah. Nah, kalau kita di dunia kok tidak pernah merasakan nikmatnya diskusi ngobrol sama Allah itu, maka ketika kita mati itu adalah orang yang hidup tapi tidak pernah hidup. Wah, ini ya Allah ya.
wa hiya munajatul haqqi subhanahu wa ta'ala ya. Jadi apa kenikmatan yang paling nikmat di dunia itu ya munajat. Kita bisa munajat pada Allah. Jadi yang paling enak ya memang begitu ya. Malam hari, tengah malam jam 3 ya, keluar. Ya, keluar rasain udara segar di luar, jangan di dalam, keluar. Tengok heningnya malam, heningnya tengah malam. Ya. Itu insyaallah. Wa muhatabatuhu laka. Jadi kalau kita sudah merasakan seakan-akan lagi diajak bicara sama Allah. Ya kayak kita yang ngobrol ini kan enak ngerasakan kalau kita temen ngomong, oh tadi saya ke gunung, oh bisa bayangin gunung, oh tadi saya makan ayam, bisa ngerasain bayangin makan, itulah munajat. Ya. Jadi ya ajak dia ngobrol sama, ajak ngobrol. Ya. Jangan ketemu Allah itu karena ingat masalah. Ya. Aku masalahnya banyak, nanti mau tahajud tuh jangan ya. Ya itu nanti usah dipikir tahulah nanti ya, itu tahulah nanti. Jadi munajatlah ya, dilatih hati kita ini ya, agar kita bisa berdialog sama Gusti Allah. Fa anta mulqa jifatan bil laili ini ya Allah. Kalau kita tidak merasakan munajat kepada Allah, maka seperti bangkai yang dilempar begitu saja. Ya, kalau orang tidak merasakan munajat kepada Allah, maka fa anta mulqan jifatan bilail. Maka setiap malam tiba itu seperti bangkai yang dilempar begitu saja. Ya tidur kita kan tidur atau geletak gitu. Bisa ngerasain apa? Mungkin ana wong mau ninju mukul ya nggak tahu kita, Pak. Tahu gitu, nggak tahu. Ada kelabang atau apa mau ngentup apa kita tahu. Ya itulah penggambarannya seperti jifatan, seperti bangkai. Jadi kalau kita tidak merasakan ini, ya Allah ya, rasakan nikmatnya munajat sama Allah, tidak bisa ya sekedar 2 rakaat lah bangun malam, ya ngobrol lah sama Allah, rasakan kebersamaan dengan Allah. Nah, kalau kita tidak bisa merasakan itu, seperti apa tadi? Mulkon jifatan billahi, ya seperti bangkai yang digeletakkan, lempar begitu saja. Wah, yo bener lah hidup tapi tidak merasai hidup. Ya piye wong ya, urip tapi tidak urip. Siapa orang yang hidup tapi tidak hidup? Mereka yang tidak merasakan ya, kelezatan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya, kalau lain sayyidul amal, ya, rajane amal itu alju, lapar. Jadi kalau kita sering merasakan lapar itu insya Allah ya bisa lah hatinya itu lembut ya. Orang kalau hatinya lembut itu ya karena tidak banyak makan. Kalau bentar-bentar, kalau saya benar-benar makan, bentar-bentar jajan, nah itu sulit untuk bisa melembutkan hati. Ya, lembutkan hati, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi mager, Pak. Malas gerak ya, kita kan kadang banyak magernya. Yang mager itu bikin hati keras, banyak makan bikin hati keras, banyak tidur bikin hati keras. 3 hal ini kalau kita lakukan, mager, banyak makan, banyak tidur, sulit ini hati ini bisa merasakan munajat, bisa merasakan nikmat kepada Allah, susah ya. Maka ya memang sekali-kali kita harus latihan puasa Senin Kamis, latih walaupun tidak tiap hari, sekali-kali untuk melatih. Fa in dufi'ta anhu fastahiz billahi, maka apabila kamu tidak melakukan seperti itu, maka fastahiz billah, mintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah kepada Allah ya. Mengatakan apa? Ya malaikat Allahi Rabbi, wahai malaikat Tuhanku, sebut munajat ini biar merasakan, wahai malaikat Allahku ya, wa ya Rasulullah Rabbi, wahai utusan Tuhanku, fa'atatni al-ghanimatul lati naluha min ladatil munajah ya. Ghanimah itu kalau di dalam peperangan itu artinya itu harta rampasan.
kekayaan lah, semacam kekayaan. Sungguh kekayaan-kekayaan itu yang kami peroleh, yang kami dapatkan, itu telah melalaikan aku terhadap menikmati munajat kepadamu. Ya, karena kelalaian-kelalaian harta yang kita miliki inilah menjadi penghalang saya bisa munajat kepadamu. Jadi ya Allah ya Rabbi, wahai malaikat Tuhanku, wahai utusan-utusan Tuhanku. Ya, fasta'idillah, minta perlindungan kepada Allah ya, agar kita bisa merasakan apa? Manisnya munajat kepada Allah. Ya Allah. Nah, ini koyo kepengine apa, Pak? Kepengine ora kerja ya. Wis ngaji, salah. Pengine ora sak kerja, ngaji, belajar. Hai, ayo enggak usah kerja, enggak usah salah. Pengine apa? Ngaji terus. Nah, tapi aman lah ngerti ilmune, ya kita kerja bisa jadi wasilah munajat kepada Allah. Ya. Kerja juga bisa jadi wasilah munajat. Ya, misalkan mungkin lagi sulit sekali, ngene iki rasane nyambut gawe kerja ya Allah. Kalau susah tenan nyambut gawe ya rezeki kok ngene. Itu juga bisa jadi wasilah menjadi jalan kita merasakan nikmatnya kedekatan kita kepada Allah. Ya. Jadi ini orang hidup tidak hidup adalah mereka yang tidak bisa merasakan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dibukakan hatinya oleh Allah. Ya. Sehingga hati ini berta'aluk, ya, hati ini terpaut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada ya wali ya, namanya ini di Tadhkiratul Auliya, di kitab-kitab yang diceritakan banyak wali-wali. Ya, Anil Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini seorang raja, Pak. Raja yang saat itu ceritanya itu, salah satu ceritanya itu raja. Ya raja kan, kayaknya baik. Tapi beliau senang berburu. Nah pas berburu itu terus berburu. Ada burung mau di panah, terus burung itu terbang ke bawah terus. Di mulutnya diperhatikan ada rotinya. Lalu dia terus diikuti sama Iyad itu. Oh ternyata dia bertengger di depan orang yang terikat. Kaki tangannya mau terikat. Nah yang ngasih makan itu burung itu. Enggak cerita ditanya, kamu pulang amalan apa kok iso kamu apa burung kamu kasih makan, kamu berapa lama sudah? Oh saya sudah berminggu-minggu dirampok, diikat sama perampok. Lalu ya burung itu loh yang ngasih makan saya. Ya itu ilmu tawakal, Pak. Nah, wali-wali mau di gunung mau di mana nggak ada makanan tetap. Maka alladzina la khaufun wa lahum yahzanun. Wali-wali itu nggak takut susah, nggak takut sedih, nggak ada sedih-sedihnya. Apalagi makan takut nggak ada. Itu burung yang ngasih makan. Nah, sejak itulah Iyad bin Fudail ini, Fudail bin Iyad ini meninggalkan kerajaan semuanya, tinggal semuanya, lalu beliau mengembara, mencari uzlah namanya, memperbaiki hatinya, terus membersihkan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, beliau itu menyampaikan begini. Ya, asyaru indama yahillul lail. Kebahagiaan yang paling bahagia di sisinya itu apa? Ketika malam datang. Ketika malam datang itu kebahagiaan yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Kok kebahagiaan yang amat luar biasa? Li annahu khalwatun li ma'al haqqi bila firqatin. Karena malam itu adalah tanpa sekat, tanpa batas antara aku dan Allah yang Maha. Wah, ya kan memang malam itu pada terlelap tidur, pada sibuk dengan ya macam-macam. Ketika malam itu dia bangun bermunajat, disitulah bila firqatin, tanpa sekat apapun, dialog asik sekali. Nah, ketika subuh datang, beliau azan, sangat sedih sekali. Aduh, subuh wis teko. Wah, sedihnya luar biasa. Itu apa? Fudail bin Iyad. Wah, kadang-kadang ya, kira-kira kita sampai mana ini ya hati kita? Allah, ya. Nah, ya mudah-mudahan ini wasilah ngaji ini kita bisa mendekatkan
diri kepada Allah. Ya, karena maka pesan guru-guru saya itu la zilta toliban. Jangan pernah kita berhenti menjadi santri, menjadi orang yang mencari ilmu. Jangan pernah berhenti. Ya, kalaupun mungkin ada kondisi lagi nggak bisa, kondisi lagi mungkin sesuatu yang tidak, ya jangan pernah mikir, wah aku izin, saya malu, udah lama nggak berangkat, udah usah berangkat lah. Jangan. La zilta toliban. Karena sebaik-baik torikoh menuju Allah itu ngaji, Pak. Torikoh yang paling baik itu ya ngaji, berilmu, belajar, ngaji. Kalau nggak ngaji ya kita repotnya. Ya, ngaji, belajar. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah ngaji kita ini, belajar kita ini juga merupakan munajat kita kepada Allah. Ya. Itu ya, Masya Allah. Kalau malam tiba senangnya bukan karena apa-apa, karena munajat sama Allah tanpa sekat. Mana suara? Coba jam 3 jenengan bangun, keluar, jangan di dalam rumah, biar ada angin segar yang menerpa itu rasanya yes. Baru sebut ya Rasulullah, ya itulah bahasa teman-teman. Itu nanti akan rasanya beda ketika di dalam rumah sambil tafakkur ya. Karena hati yang lembut itu yang lapar dan tafakkur, yang ju'an wa tafakkuran. Orang yang banyak tafakkurnya, banyak laparnya, itulah yang akan sangat mudah merasakan munajat kepada Allah, merasakan nikmatnya kebersamaan dengan Allah. Idza kana al-'abdu mu'ajjaban bi ta'ati. Apabila ada seorang hamba yang merasa bangga dengan ketaatannya. Oh, aku taat, aku bisa ngaji, aku bisa ibadah, aku bisa sedekah banyak. Ya, membanggakan ketaatannya. Mutakabbirun ala khalqi, dan dia sombong di hadapan makhluknya Allah. Ya, mumtali'an idhamatan, juga merasa penuh dengan keagungan. Dia merasa dirinya itu pinter, dirinya hebat, dirinya pokoknya mengagungkan dirinya. Ya. Yatlubu minal khalqi aywafu huquqahu. Nah, tapi ya, yang dia cari itu selalu di hadapan makhluk Allah. Dia mencarinya kehebatan tadi, keagungan, kekerenan, nah, itu nyarinya di hadapan Allah, tapi dia melupakan ya dengan hak-haknya Allah. Dia melupakan, menafikan dengan tadi munajat, dia meninggal munajat, dia tidak mau begitu. Wala yafi huquqahum, dan dia juga tidak memenuhi hak-haknya mereka. Ya, sibuk dia hanya dengan memikirkan dirinya, kemegahan dirinya, kehebatan dirinya. Ya, yang dia cari apa? Di hadapan makhluk. Fahada yukhsha alaihi su'ul khatimah. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan dia akan menjadi orang yang su'ul khotimah. Jadi ayo kita bersihkan dari ujub ya, dari sombong, dari merasa paling bagus ibadahnya. Ya, itu memang di situ kadang gampang sekali, setan itu memang begitu kadang nggak kroso ya Allah. Maka orang-orang dengan para wali tadi loh yang tadi alladzina la khaufun wa lahum yahzanun, suka wedi manga ora wedi apa-apa. Enggak ada yang dia takuti selain takut kepada Allah ya. Nah, kalau kita kan masih senang ini itu ya, masih banyak penghalangnya, masih banyak hijabnya. Ya. Masih banyak penghalangnya, masih banyak hijabnya. Jadi mari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan jadikan wasilah kita ya, merasakan nikmatnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah merasa tadi ujub, merasa hebat, merasa ini, maka apa? Wal a'yadu billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ya namanya manusia ya begitu, ada melekat, hitung-hitung aku yuk rajin haji yuk, senang aku yuk. Nah, dengan aku langsung astagfirullah. Ya, minta perlindungan Allah, mudah-mudahan saya istiqomah, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ya hidayah, saya mendapatkan pertolongan, saya mendapatkan taufik ila ya meninggal sampai wafat, sampai meninggal tetap dalam keadaan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah,
Wa idza kana fa'ala maksiatan tarahu baqiyan hazinan. Nah, apabila seorang hamba mengerjakan satu kemaksiatan lalu kemudian kamu lihat orang yang berbuat maksiat itu, ya, dia menangis, dia hazinan, juga sangat sedih, menyesali apa-apa yang dia lakukan tadi. Ya. Inilah untungnya kita ditakdir sama Allah melakukan kesalahan, sehingga kita bisa merasakan apa? Nangis, meratapi, sedih, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Itu malam-malam berarti munajat itu, minta kepada Allah, ya Allah, maafkan aku ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kasih aku kesempatan sehingga aku bisa taubat kepadamu ya Allah, maafkan aku ya Allah, terima kasih ya Allah, hingga hari ini dan seterusnya, bimbing aku ya Allah. Wah, itu nanti akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Nanti tidak terasa apa? Air matanya juga mengalir. Wah, air mata orang yang menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat itu bisa memadamkan api neraka. Padam langsung api neraka. Ya, api neraka itu bisa padam. Munkasiran dalilan, kemudian dia juga merasa rendah, ya, di hadapan Allah, merasa rendah, merasa dirinya tidak berharga. Nah, kalau sudah begitu, dalilan, munkasiron, ya, menyesali, merasa rendah, merasa apa di hadapan Allah, wah beres itu, Pak. Beres itu. Merasakan nikmat yang amat sangat ketika munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Yatatarahu ala arjul solihin, dan juga bukan saja dia menyesali, bukan saja dia merasa sedih dengan kemasannya, tapi dia mau datang ke kaki-kakinya orang-orang yang soleh. Dia mau datang, mau ngaji gitu maksudnya. Mau belajar, bukan cuma tobat tuh sudah. Zaman sekarang banyak, Pak, hijrah saja tapi nggak mau belajar, tobat saja tapi tidak mau ngaji. Yo repot akhirnya. Akhirnya dia udah nggak bersemangat lagi. Semangatnya ikut nang masjid, kan? Ya, kerja ditinggal lah. Udah, sementara ada anak istri yang harus kadang tobat itu, yo tobatnya udah bener. Tapi yang lebih benar itu sebenarnya apa? Yo tobat, yo tetap beraktivitas. Kita enggak dadak bertobat langsung usah ono masjid wae wirid dikit terus enggak. Ya. Tetap beraktivitas. Ini banyaknya begitu ya, ngaji. Maka ini maksudnya gitu ya. Yo tobat, yo menyesali, yo merasa rendah dirinya di hadapan Allah, lalu dia mau datang di kaki-kakinya orang-orang yang solih. Maksudnya apa? Ya mau ngaji, mau datang ngaji. Ya mau ngaji. Bahkan apalagi wayazuruhum, ya, mu'tarifan bitaksir. Bahkan dia mau mengunjungi para orang-orang solih, mau datang ke orang-orang yang alim, mau ngaji, mau apa istifadah, mau ngambil manfaat, ya, mau belajar, mau ngamalkan terus lakukan begitu. Ya. Karena dia mengakui saya ini sudah banyak yang ditinggal. Sebenarnya kalau sekarang lah, mungkin kalau dihitung-hitung, Pak, kalau kata kita sekarang umurnya 50 misalnya, kira-kira munajatnya sama tidak munajatnya banyak mana kira-kira? Banyak munajatnya atau tidak munajatnya kira-kira? Tadi kalau dihitung kan ruginya luar biasa. Kok ngono kok belum mau belajar, kok nggak mau datang ke kakinya orang-orang yang soleh, nggak mau ngaji deprok. Apa sih kalau bahasa Padangnya apa, Pak? Lesehan. Lesehannya mau deprok kalau mau deprok ngaji. Kudune ya gitu. Ya ora kur tobat. Ya tobat. Lanjutkan mau ngaji, mau datang ke orang-orang yang saleh. Wa hadza yurjalau husnul khotimah. Lah, orang yang seperti kita ini itulah yang diharapkan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Kemudian kita ini husnul khotimah. Udah, makanya niatnya apa tadi? La zilta toliban. Jangan pernah sekalipun sedikit niat berhenti ngaji. Jangan sekali-kali niat, wes aku mau mandek ngaji lah, kesel, kadang capek, habis kerja mau datang ngaji bareng. Alay paling yo gitu-gitu aja, jangan. Ya, lazilta toliban. Jangan pernah berhenti menjadi santri. Ya, karena belajar itu apa? Ilal mahdi, ilal lahdi. Dari apa? Geyongan, ayunan sampai ke liang
Ya, ini saya ulangi lagi ya. Kalau kita melakukan maksiat ya tidak apa-apa namanya manusia ya. Manusia itu. Manusia kan dikasih syahwat ya. Kalau beda dengan malaikat, malaikat kan orang dikasih syahwat. Orang dikasih syahwat orang. Malaikat. Kita harus ngerti kosakata orang. Ya, nah, beruntunglah kita yang sudah menyadari ya, seorang hamba yang mengakui maksiat lalu merasa sedih, nangis di saat munajat. Jangan cukup menangis bersedih, tapi apa? Mau datang ke orang-orang solih, mau ngaji, mau belajar pada orang-orang. Ya, maka itu insya Allah jadi orang yang husnul khotimah. Ya, jadi orang yang husnul khotimah. Ya, ya Allah. Nah, ini kemudian ada juga qala al-allamah al-wasati rahimahullah taala istighla'ut ta'at sumumun qatilatun. Nah, ini menjauh atau sepi dari taat itu merupakan racun yang membunuh. Kita jauh dari taat itu lagi terjangkit racun yang mematikan. Nah, ini kalau kita lagi hati-hati ya. Kalau kita jauh dengan ustaz, jauh dengan ulama, jauh dengan ngaji, nggak mau ngaji lagi, itu berarti lagi terpapar racun yang virus yang mematikan. Hati-hati. Nah, jadi teman-teman, kan ini Pak Anando ini luar biasa ya, ngerekom, yang ngerekod ini, nah yang nggak bisa hadir bisa live ya. Tadi ada teman kita yang apa Mas Asdi Nugroho ya, yang sekarang di Kalimantan. WA saya tadi jam berapa tuh WA ya, kangen. Alhamdulillah dikangen nih majelis kita ya. Bisa lewat YouTube. Lewat YouTube. Nah, mudah-mudahan ya Allah ya. Nah, jadi itu ternyata gitu ya. Apa racun yang mematikan itu apa? Ketika kita sudah sepi jauh dari taat. Nah, kalau sudah jauh dari ngaji, jauh dari ketaatan artinya ada racun yang mematikan, yang mengintai diri kita. Ya, ayo kita semangat. Ya, kita semangat ngaji, niat penuh. Semangat ya. Semangat. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya istiqomah. Ya, kita bareng-bareng ya, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng belajar, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Anak-anak kita, keturunan kita juga menjadi anak-anak yang soleh-solehat, bermartabat, bejo dunianya, bejo akhiratnya, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aina man yadullu 'alallah. Nah, ini minggu depan insyaallah judulnya itu Aina man yadullu 'alallah. Di mana saya bisa mendapatkan seseorang yang menunjukkan kepada Allah? Di mana saya bisa mendapatkan orang yang menunjukkan jalan menuju Allah? Nah, di pasar apa di rumah atau di mana? Ya, insyaallah. Insyaallah minggu depan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu waktu belajar itu gimana? Munajat. Ya kan antara ada semua kan antara bumi dengan langit di bawah kan. Kita sholat dulu atau langsung ngobrol di mana? Ya sholat dulu. Ya, sholat. Ya, yang terbaik itu sholat. Sholat aja dulu berarti. Sholat dulu. Minimal 2 rakaat. 2 rakaat dulu sholat. Nanti sujudnya dilamain. Di sujudnya. Di sujud doa juga minta hajat di sujud itu dilamain. Setelah itu baru ya. Yang pertama istighfar. Ya. Jadi istighfari ya, astagfirullahaladzim ya. Kalau perlu bukan cuma untuk dirinya ya, mintakan ampun juga istrinya ya. Mintakan ampun juga untuk anaknya, untuk pasangannya, untuk teman-temannya, untuk keluarganya semuanya, umat Muhammad. Istighfar ya, baca sholawat. Nah terus baru mensyukuri.
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan banyak hal, ada rezeki, punya kerjaan, punya anak, punya istri, bisa bernafas, itulah disyukuri. Nah nanti pada saat syukur itu, nah, baru kita akan merasakan, ya, merasakan ya kebersamaan Allah. Bisa merasakan yang amat di kesunyian malam itu berarti Pak ya? ya. Kalau para wali-wali, para orang-orang soleh kan itu apa namanya, waktu sahur Iya. waktu sahur. Oh sudah ada. Kuncinya tadi ditobati, sholawat,